Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat segala kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-8 ayat 12 dan ayat 13 demikian. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu daya. Salomo berkata begini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ayat ini sesungguhnya atau ketika Salomo berkata demikian, dia sedang mengutarakan satu pribadi yang lebih besar darinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah hikmat yang tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi di dalam Kristus ada kecerdasan. Tinggal bersama dengan Kristus, sang hikmat itu sendiri, maka kita akan menjadi berhikmat. Karenanya dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Salah satu mendapat hikmat, keuntungan mendapat hikmat adalah beroleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan ini merupakan sarana yang teramat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa memilah, kita bisa memilih manakah kehendak Tuhan dan yang bukan. Mana yang baik dan mana yang jahat. Di dalam dunia yang sementara ini, kenapa saya katakan tinggal di dalam dunia yang sementara? Karena tempat kita bukanlah di dunia ini. Kita berasal dari sorga. Maka kemudian kita akan kembali ke sorga. Itulah tempat kita. Nah, bagaimana di dalam dunia yang sementara ini kita menjaga diri kita? Kita memberikan atensi kepada hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu salah satunya adalah agar kita memiliki hikmat. Sebab dengan berhikmat itu kita memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, bukti anak-anak Tuhan memiliki hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, bukti orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Ciri khas dari orang yang takut akan Tuhan bukan mendekat kepada kejahatan, tetapi dia membenci. Membenci kejahatan. Kejahatan itu bukan satu sarana untuk memberi keuntungan, tetapi meskipun untuk sesaat demikian, tetapi bagi orang-orang yang berhikmat justru membencinya. Karena jalan itu jalan yang menyimpang dari kebenaran. Aku benci kepada kesombongan, kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hal-hal inilah yang dibenci oleh orang-orang yang berhikmat. Maka kita belajar begini, orang-orang yang berhikmat tentu bertolak belakang dengan orang-orang yang tinggal dan melakukan kejahatan. Karenanya menurut saya penting, mari kita kendalikan, mari kita izinkan sang hikmat itu menguasai hidup kita ini, sehingga hidup kita ada di dalam rel aturan main daripada sang hikmat atau kebenaran itu
sehingga hidup kita semakin hari semakin limpah dengan berkat dari Tuhan. Yesus Kristuslah sang hikmat itu. Dialah segala-galanya. Itu sebabnya ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Selamat pagi, Tuhan memberkati.